Mengejutkan. Mengejutkan. Seperti informasi yang kita dengar bahwa redaktur Detik Pop yaitu Kang Asep sudah menonton ini ya dari Agatha All Along sampai habis. Ternyata belum ya. Coba kita tanya bener apa enggak. Selamat pagi menjelang siang Kang Asep. Kang Asep, selamat pagi, siang. pagi. Siang ya? Iya siang, pagi menjelang siang Pagi sih menjelang ya. siang. Kang Asep gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Kang Asep tuh dari Jawa Barat? dari Jakarta. Oh dari Jakarta. dari Jakarta. Ada turunan ya, Ada half turunan blood, Sunda, iya. half blood Sunda. I know it. Karena kan ini pasti ada dari orang tuanya yang memberi nama ya gak sih? Gitar, jreng. Tapi Kang Asep, ini kan kita lagi dihebohkan dengan series terbaru dari Marvel Cinematic Universe yang menggemparkan dunia, billboardnya ada di mana-mana, Betul. iklannya pun di mana-mana. Betul, aku kemarin dari USA ya, dari apa namanya? LA, di LAX, ya apalagi kan LA kan Hollywood punya Iya, ya. iya, iya. Begitu keluar airport tuh di depan LAX langsung segede-gede itu Iya. Agatha All Along. ya. Gue sampai ini apa kok gue belum denger ya, karena gue gak ngikutin kan gitu. Terus mungkin juga karena faktor ini persembahan untuk Halloween juga kan ya, gitu. Jadi menggelegar sekali. Kemarin itu gue sempet lihat di sosial media Indi dan Kang Asep ya, Disneyland gitu kan dia ada fireworks kan, pertunjukan kembang Iya, api iya, di iya. malamnya. Itu terakhirnya ketika fireworks selesai ada siluet Scarlet Witch keluar dari bawah gitu. Gue ini apa maksudnya nih gitu kan, kita jadi penasaran. Iya, mereka tuh Gitu. selalu nge-spill dari segala macam aspek yang mereka punya ya. Semua lini yang mereka punya tuh udah Kerahkan. dimanfaatin buat project-project kayak, dan ini juga kan salah satu project gede di tahun ini gitu, karena udah disiapin dari 2 tahun lalu Ya. gitu kan, dari D23 tuh udah disiapin ini gitu. Dan karena series sebelumnya nggak terlalu berhasil gitu, makanya jadi di sini itu jadi agak jor-joran karena ngerasa kayak ini tuh kan bakalan apa ya, maksudnya beda. Orang banyak yang sudah mulai bosan dengan konsep multiverse Yes. ini segala macam gitu. Gue termasuk yang bosan lagi. Kayak hampir semua lini Marvel let's say ya udah main-mainan dan multiverse kan. Iya, iya. Jadi sekarang istilahnya juga kayak orang kalau bilang I love you atau happy birthday, I love you in every multiverse. Cie, kayak lo beneran mengalami multiverse aja. Iya loh. Kalau gue sih lebih ke ini ya, lebih ke kepo karena ternyata ini sekalian mengkonfirmasi ya Kang Asep ya. Jadi series Agatha All Along ini adalah sequel kedua dari 3 series yang nantinya akan jadi satu kesatuan. Iya. Yang pertama dimulai dari WandaVision, WandaVision. kemudian sekarang Agatha All Along. Nanti katanya series ketiganya judulnya adalah Vision Quest. Iya. Iya bener. Iya. Karena apa ya? Kan karena sebelumnya kan si Vision ini kan sebenarnya udah mati kan. Iya. Jadi di WandaVision itu direplika dihidupin Yes, lagi sama jadi White Scarlet. Vision ya. Nah, kayak gitu. Cuma nanti kan ada lagi namanya ya dengan multiverse-nya gitu, apapun bisa terjadi di Marvel gitu. Dan agak menarik karena si Agatha ini, atau kan kita sudah dikasih WandaVision yang drama sitcom banget Ya, 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 ya. gitu. Tapi di endingnya dibelokin gitu. Nah, sementara di Agatha ini justru dari awal itu tuh bener-bener yang nggak expect banget gitu. Semuanya kayak di episode 1 tuh mungkin kayak, kalau kan udah tayang juga lah episode 1 episode 2 itu tuh jadi kayak kita disuguhin opening yang kayak NCIS gitu, series detektif gitu. Kita dikasih opening gitu. Jadi dalam satu episode itu kita ada 2 opening. Opening pertama tentang si Agatha yang apa, masih dalam hipnotisnya gitu di Westview gitu. Jadi dia masih ngerasa diri itu detektif. Terus yang kedua itu Agatha yang udah mulai sadar kalau misalkan ternyata gue selama ini dalam sihirnya si Scarlet Witch kayak gitu. I Gue tuh see. nahan-nahan tuh pengen nonton. Kenapa? Pengen sampai habis dulu Pengen ya? lanjutin langsung ya. Enggak, gue tuh malah kepikiran gue pengen rewatch lagi dulu WandaVision-nya. Oh iya, make sense, Karena benar-benar. karena bisa dibilang dulu tuh pas WandaVision keluar itu tuh kayak salah satu game changer daripada Iya. Marvel Cinematic Universe, karena termasuk salah satu seriesnya mereka yang paling sukses. Bener, dan gue tuh Gitu. sampai, gue kan gak jarang ngikutin series ya, tapi Ya. gue sampai tahu WandaVision tuh karena sampai Niki penyanyi yang Iya. dari Indonesia tuh dia nonton dan ngikutin, dan segila itu dia yang kayak sampai Iya. suka ngepost gitu kan, Iya. dibuat gila dengan WandaVision. Iya Ndi, lu kalau belum nonton sih lu harus nonton dulu. Dan menurut itu gua. si Elizabeth Olsen tuh dari keluarganya si The Twins
Iya, Iya, adiknya Olsen. si The The Olsen Olsen kan? Iya. sister. Guys, sebelum Kendall Kylie Jenner ya, itu ada Paris Hilton dan Richie Rich. Siapa? Nicole Richie. Oh, Richie Richie. film. Dan juga ada Mary Kate dan Ashley Olsen. Yes. Nah, ini tuh adiknya ya. Yes, adiknya Elizabeth Mary Kate sama Olsen. Ashley. Benar sekali kan, kalau Mary Kate sama Ashley jadi desainer. Nah, Elizabeth Olsen jadi aktris Itu. gitu. Memang agak mencuri perhatian ya si Elizabeth Olsen ini ya, Iya. karena karakter developmentnya tuh oke banget menurut gue. Iya. Tapi Dia- selalu sedih ya Mas ya. Nah itu dia makanya kayak dia selalu digambarin kan kayak nggak pernah bisa dapat apa yang dia punya ya. Kayak di yang Ultron dia harus kehilangan saudara kembarnya. Ya. Mati kan. Mati kayak gitu kan. Terus tiba-tiba ketika ngelawan Thanos dia kehilangan Vision yang bukan manusia tapi makhluk yang dia cintai gitu Iya. kan, segala macam. Terus ketika di WandaVision dia juga harus kehilangan anak-anaknya Iya. dan Visionnya kehilangan Vision juga Iya. kayak gitu. Terus di Multiverse Doctor of Strange, Madness, nah itu juga dia harus kehilangan semuanya bahkan dunianya Iya. gitu. Dunia dan bukan dunia di dalam satu semesta, Iya. tapi di banyak semesta gitu. Karena kayak ketika dia nyoba untuk ke satu dunia ke dunia yang Dreamwalking. lain, nah ya itu tuh ternyata nggak ada yang menerima dia gitu. Semuanya tuh kayak nge-reject gitu. Bahkan anak-anaknya dia tuh kayak, lu siapa, lu bukan ibu gua gitu. Sadar dengan hal itu. Oh, gue kayaknya Kasian, nonton sih di episode kasian. awal-awal. Gue tahu yang dia kan pindah-pindah multiverse itu kan. Iya. Iya, tapi abis itu gak gue lanjutin ya memang. Karena kalau ketika nonton WandaVision 3 episode pertama itu emang semuanya Masih boring sitcom banget, masih boring. Cuman dari situ kayak Iya. oh gini. Oh gini gila. Jadi kayak aneh kayak Ya karena dia tuh Iya. kayak solo player sendiri aja gitu, Nah, mencari-cari apa iya. yang dia butuhkan itu kan. apalagi kan dengan fans-fans superhero kan biasanya kan kayak yang visual effect kayak gimana lah, yang kekuatan-kekuatan kayak gitu-gitu. Tapi ketika lu nonton kan kayak kok kayak gue nonton sitcom jadul ya gitu. Iya, Ini benar. dengan kayak gayanya ini segala macem. Cuman ternyata ya itu tadi si Jake Schaefer kan saudaranya, showrunnernya ngebalutnya tuh pinter gitu. Dan hal itu di multiply lagi di Agatha Long gitu. Jadi kayak dia ngebikin kalau misalkan sempet ada juga series dari Marvel yang Nightmare yang horor juga gitu kan, yang si dari setnya apa lupa gue itu. Nah itu tuh dia mau dibikin ke arah situ juga. Jadi kayak si Agatha ini bahkan ada beberapa bukan beberapa sih, banyak sih nanti yang ketika dia jalan di Road to Isis itu banyak teror-teror dari makhluk-makhluk yang di ya semesta witches sih gitu, semesta monster universe di Marvel kayak gitu. Karena kalau kita lihat balik ke cerita aslinya di komik gitu ya, Agatha ini adalah gurunya si Scarlet Witch. Lo ngikutin sebenarnya. komiknya juga? Enggak gitu, cuman garis besarnya kayak gitulah kira-kira. Sebetulnya karakternya karakter baik dia ya. Iya. Karakter baik karena dia yang ngajarin Wanda menggunakan chaos magicnya itu sedemikian rupa sehingga Wandanya nggak jadi penjahat gitu. Oh, I see. Cuman kan sekarang di MCU kadang berbalik ceritanya Kalau ya. kita kan guru spiritual ya istilahnya Iya. ya. Biasanya kan ada gabung padepokan gitu. Kalau ini enggak. Ngeri sarap Iya. nggak Oke. sih? Tapi kalau gitu berarti Mas Asep experience untuk si nonton Agatha Olongnya tuh gimana, udah dikasih lihat sampai beres? Dikasih lihat sih kayak dikasih waktu itu cuma 5 episode. Dikasih lihat 5 episode. Sekarang by gitu. the way lagi tayang di Disney Plus baru Disney Plus 2. dua episode ya. Karena kan mereka langsung ngeluarin 2 gitu. Dikasih 5 episode ini terus juga reviewnya itu tuh kayak udah berapa ya? Udah hampir 2 bulan lalu. Sebenarnya nontonnya udah hampir 2 bulan lalu gitu. Jadi dikasih nonton habis itu setelahnya wawancara gitu. Oh, diminta pendapat pasti ya dari kacamata seorang redaktur Detik Pop nih gitu. Gitu, makanya pas lagi kayak sekarang ketika mereka tayang lagu harus recall lagi, oh iya kayak gini, oh ya kemarin gini gitu. Karena kan jeda nontonnya juga dikasihnya sebentar kan, cuma berapa hari doang gitu. Kita dapat akses buat nonton itu. Tapi 5 episode itu sampai selesai semua. Udah beres 5 episode tuh. Iya. Season apa enggak? Season 1 kah? Iya. Atau Iya, season 1. satu season. Berarti nanti ada season 2-nya. Nggak ada. Belum. Jadi dia total ada 9 episode. Oke. Tapi si Agatha All Along ini tuh jadi kayak sequel kedua dari
3 series yang berkesinambungan gitu. Pertamanya WandaVision, nanti yang keduanya si Agatha All Along ini, dan yang ketiga itu adalah Vision Quest. Nah pertanyaan gue nih Mas, kan ini kan ceritanya 3 tahun setelah WandaVision ya gitu si Agatha All Along. Kalau misalnya nih gue start nonton WandaVision, menurut lo masih nyambung gak? Atau memang langsung nonton Agatha All Along nyambung gak? Atau better memang nonton dulu WandaVision? Nonton dulu sih menurut gue. Nonton dulu. Tapi ya? kalau lu nggak mau juga nggak apa-apa. Maksudnya kayak di sini kan di Agatha All Along itu diperkenalkan banyak karakter baru sebenarnya. Jadi kayak si Four Wishes gitu kan, yang si geng-gengnya Agatha lah, gitu, geng-gengnya Agatha ini segala macam gitu. Dan ada beberapa karakter yang jadi kejutan gitu di sini. Kalau misalkan nonton yang WandaVision, mungkin bakalan nanti connect lah gitu. Tapi kalau misalkan gak nonton, ya nggak apa-apa gitu. Cuma nanti bakalan kayak oh ternyata ini tuh, oh gitu, banyak ohnya lah gitu, di sini tuh. Juga. Soalnya katanya tuh karakter-karakter yang di WandaVision itu semua akan kembali lagi di seriesnya Agatha All Along gitu. Cuman kalau lo mau nonton, lo nonton ini dulu WandaVision dulu, abis itu Doctor Strange Multiverse of Madness, udah, baru Agatha All Along. Oke. Panjang aja Panjang ya. Gue udah nonton yang si Doctor Strange-nya. ya. Karena kalau yang di bioskop gue most likely berangkat. Kalau yang kayak nonton sendiri tuh gue mager, nyalain TV-nya juga mager gitu. Tapi boleh lah nanti mungkin gue rapel sekaligus sama ini ya, Emily in Paris kan lagi juga ya. Itu entah kenapa gue betah sih kalau nonton yang warna-warni Fashung itu ya. Gitu. Ada lagi nggak nih Kang Asep yang mungkin dari lo gitu ya, tanpa harus spoiling jalan ceritanya gitu kan? Kenapa kita wajib banget nonton Agatha All Along? Soalnya kayak kita kan sempat ngelihat sosok si Catherine Hahn ya, Agnes itu di WandaVision kan kayak agak nyebelin lah gitu, tetangga yang nyebelin lah. Noisy neighbor ya. Tetangga nyebelin, terus tiba-tiba ternyata dia baru kelihatan gitu, ternyata rivalnya ini gitu. Nah di sini itu eksplorasi aktingnya Catherine Hahn itu keren banget sih, gitu. Kayak dia itu jadi salah satu alasan si Jack itu berani untuk ngegarap Agatha All Along. Karena Agatha All Along ini kayak jalannya itu bener-bener banyak banget, kayak komedinya ada, dramanya juga kuat gitu. Terus juga horornya juga terornya, jump scare-nya juga banyak kayak gitu. Makanya jadi kayak si Catherine Hahn ini paket lengkap banget untuk bisa ngelit si series ini gitu. Apalagi ada Aubrey Plaza juga, Jolok juga. Itu juga bagus. Yamata juga keren banget di sini gitu. Makanya kayak kalau misalkan kayak suka dengan series yang apa ya, yang alurnya tuh kayak genrenya itu tidak bisa terdefinisikan. I see, benar-benar campur sari ya. Campur sari. Nah, mendingan nonton ini gitu. Oke. Tapi gue mendengar ada horornya kan ya, apalagi kan ini maksudnya produk-produk menuju Halloween ya gitu. Horornya seberapa menyeramkan sih? Karena tadi ada jump scare-nya. Karena gue tuh jujur, males banget film hantu tuh. Gue tuh seheboh apapun gue tuh pasti nggak akan nonton jatuhnya gitu. Lumayan ngeselin gak sih Mas jump scare-nya? Enggak sih, atau tapi kayak terbayarkan dengan dramanya seru. Ya kalau misalkan kayak penikmat kayak Wednesday atau yang Beetlejuice, kayak gitu-gitu. Nah, horor-horor model kayak gitu ya. Horor model kayak Masuk gitu. ya. Horor monster-monster yang R.L. Stein gitulah. Kayak gitu. Oh, horor-horor Amerika. Nah, iya, bukan yang tiba-tiba, kita kan, bukan yang tiba-tiba ada pocong di, nggak tiba-tiba ada kuyang gitu kan, nggak lucu ya. Iya benar. Nggak kayak gitu. Kayak Hantu bule lah ya. Hantu bule. Oke, terima kasih Kang Asep udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih Kang Asep. Di Detik Pagi. Tapi karena tadi gue udah nyeletuk, Kang Asep nonton juga nggak Emily in Paris? Nonton. Nonton juga Udah ya? beres? Udah beres? Belum sih Gua gitu. Karena gue sekali sih kalau nonton Emily in Paris, gue jadi langsung kayak oke, I need 5 hours, gue langsung nonton semua gitu. gue tipe yang nggak terlalu tahan tuh nonton dengan drama percintaan dan kayak gitu-gitu. Gitu. Karena kayak oh iya gitu. Kadang-kadang bahkan gue skip gitu. Gitu. Kayak coba langsung ke sini. Karena kan mau lanjut di Roma kan. Oh iya, udah bukan di Paris kan. Iya, kan udah terakhir mereka udah ya udahlah cabut aja, kita senang-senang di sana gitu. Tapi kemarin kan dia baru di renew kan season barunya nih. Kirain bakalan namanya jadi Emily in Rome gitu kan. Yeah. Ternyata iya. tetap Emily in Paris
Karena settingannya nanti Emily bakalan bolak-balik Paris. PP Paris, dia. Roma. Katanya sih gitu. Jakarta Bandung we'll see. kali ya. Dan ini juga maksudnya udah brandnya udah kuat. Iya benar. Dengan 3 season sebelumnya ya. Karena sayang kayak Netflix kalau ngerubah kayak jangan deh. Iya benar. Terus kalau menurut gue ya saking udah hebohnya dan gue belum nonton, udah banyak yang di spill kayak gue notice tuh kayaknya ada muncul cowok baru nih. Ada. Ya kan gitu. Aduh. Bakalan sih itu mah. Iya terus udah gitu orang tuh udah bikin vote-vote-nya, kamu lebih milih mana nih? Emily sama cowok ini. Apalagi kan beda kota kan. Iya. Pasti kan lebih cowok-cowok Itali lah. Ya beda lagi tuh gitu ya. Baiklah. Seru banget ya ngobrol-ngobrol film. Nanti mungkin siapa tahu insya Allah ada kesempatan lagi sama Kang Asep ya. Dari Detik Pop mungkin ada pembahasan movie lainnya ya Kang ya. Atau mungkin apapun lah, mau konser, festival. Kemarin Pespor mungkin datang juga hari keberapa? Hari kedua aja. Berarti gak nonton yang Papa SBY ya? Enggak nonton. Kemarin berarti nonton yang siapa aja performnya Kang? Mulan, Maya. Ketemu sama El dan si Pahaju? Ketemu. Yang ada disorot mulu ya mereka ya. Udah di depan dan dia lewat. Gitu iya. Jadi adil ya mereka nonton Ibu Sambung dan Ibu Kandung. Karena ya kapan lagi mereka nonton dua ibunya gitu kan perform. Dan nonton Mulan dulu tuh karena alasannya memang Mulan duluan perform ya jamnya gitu. Iya, Mulan dulu habis itu baru Dua Maya gitu ya. Baiklah kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi ya Kang Asep Saifullah sekali lagi selaku redaktur dari Detik Pop. Oke. Dan kita juga mengucapin terima kasih buat Detikers yang sudah menyaksikan dari jam 8 tadi. Ya. Dan sekarang udah jam 11, kita harus undur diri dari Detik Pagi. Tapi jangan lupa saksikan terus Detik Pagi setiap Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11 hanya di detik.com. Jangan lupa juga untuk follow semua akun sosial media kami di X, di Instagram dan juga di TikTok @detikcom. Sama subscribe juga di YouTube channelnya Detikcom. Oke, Eco Santoso pamit. Indi Arisa juga pamit dan juga Asep Saifullah pamit. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama. Tetap saksikan Detik Pagi. Jangan tidur lagi.